Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak pengurus dan jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, saya muliakan, saya sayangi dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita. Alhamdulillah, berkat izin dan rahmat Allah, jumpa lagi kita melalui kegiatan subuh mubarakah di masjid yang kita cintai ini bersama saya Ustaz Cyril Firdaus MAG. Hari ini Ahad, Minggu, tanggal 9 Juni 2024 Masehi. Juni. Pengajian kita pagi ini saya sampaikan dengan judul penyebab dan pembendung terjadinya bencana. Penyebab dan pembendung terjadinya bencana. Kembali berulang terjadinya berbagai bencana alam di daerah kita, di negara kita, bahkan di dunia. Yang terbaru Selasa minggu yang lalu terjadinya galodo, banjir di daerah Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Sebelumnya juga banjir dan galodo di Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, dan sebelumnya lagi di juga Padang, pesisir selatan, Solo. Juga sebelum-sebelumnya lagi terjadi Gunung Merapi meletus, keluarnya lahar dingin dan lahar panas, dan ada pula gempa, dan selain itu juga ada tsunami. Sudah banyak orang yang bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab dari terjadinya bencana-bencana itu? Barangkali sudah banyak yang memberikan jawaban, penjelasan sesuai dengan pemahamannya, ilmunya, dan itu juga perlu jadi referensi, jadi catatan bagi kita. Saya juga mencoba menggali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah terkait dengan bencana ini. Ternyata memang ada penyebab terjadinya bencana itu. Juga ada pembendung terjadinya bencana itu. Walaupun penyebabnya ada, tapi kalau pembendungnya itu ada dan kuat, bisa tidak terjadi bencana itu. Nah, inilah yang akan saya uraikan kali ini Pak Ibu. Semoga semakin membuka wawasan kita tentang luar biasanya Islam menginformasikan segalanya secara tuntas.
terkait dengan penyebab terjadinya bencana, setidaknya memang ada 3 kemungkinan penyebab terjadinya bencana. Pertama, sebagai pasangan alam. Dalam surah Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan dialah Allah yang telah menciptakan semuanya itu berpasangan. Jadi ciptaan Allah itu, makhluk, alam, itu semuanya berpasangan. Yang tidak ada pasangannya hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang satu itu, yang Maha Esa itu. Nah, selain Allah, itu semuanya ada pasangannya. Nah, sebutlah diantaranya, laki-laki pasangannya perempuan, siang pasangannya malam, begitu juga sehat pasangannya sakit, dan kondisi alam aman, pasangannya alam tidak aman. Walaupun sebagiannya manusia tidak menginginkannya, berupaya untuk menghindar darinya, tapi kalau memang Allah berkehendak, bisa saja terjadi, manusia juga mengalaminya. Nah, misalnya yang dekat ke diri kita, kita pasti hanya ingin sehat saja. Betul enggak Pak Ibu? Iya. Tidak ada orang yang ingin sakit itu. Tapi siapa yang enggak pernah sakit? Kayaknya enggak ada kita yang enggak pernah sakit itu. Walaupun sakitnya ringan, kecil, sampai ada yang paling parah, berat dan sebagainya. Kok bisa? Semua orang hanya ingin sehat saja, tapi semua orang juga pernah sakit. Karena manusia itu juga alam, jadi harus siap. Ada saatnya sehat dan ada saatnya sakit. Begitu jugalah dengan alam ini. Kalau selama ini kita merasakan alam itu aman-aman saja, akan ada saatnya memang alam itu tidak aman. Nah, ketika alam tidak aman itulah orang menyebut itu terjadi bencana alam. Alam tidak bersahabat dengan manusia dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan pertama terjadi bencana itu pasangan alam. Yang kedua, kemungkinan penyebab terjadi bencana itu, sebagian bencana itu memang sudah ada catatannya. Bencana itu sebelum terjadi. Surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang terjadi baik di muka bumi ini maupun pada dirimu sendiri, itu sudah ada catatannya musibah itu sebelum terjadi. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Jadi memang ada kemungkinan terjadi bencana, itu sudah ada catatannya bencana itu. Kebetulan ada yang kejadiannya itu ketemu dengan kita masanya, bahkan ada kita yang mengalaminya. Padahal itu memang sudah ada catatannya. Dan itulah yang mungkin bisa dikatakan orang sebagai potensi bencana.
Nah, itu kemungkinan yang kedua, penyebab terjadi bencana sudah ada catatannya. Kemungkinan ketiga, penyebab terjadi bencana karena dosa manusia. Jadi dosa manusia itu juga berpotensi mengundang bencana. Di antara dalilnya surat Ali Imran, surat ketiga ayat 11. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Kalau perangai mereka sudah seperti perangai Firaun dan orang-orang sebelum mereka, di mana mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tahu mereka bahwa ayat-ayat kami itu ada, tapi mereka seolah-olah mengatakan tidak ada, berarti berdusta itu. Dan juga mereka tolak, mereka tentang ayat-ayat kami itu. Bahkan apa yang kami perintahkan tidak mereka kerjakan, dan apa yang kami larang itu yang mereka sukai mengerjakannya. Maka kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka itu. Dan Allah memang sangat pedih siksaannya. Jadi memang juga ada kemungkinan penyebab terjadi bencana itu karena dosa manusia. Nah, kemudian juga dalam surah Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41. Zuharul fasadu fil barni wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata nampak kerusakan terjadi di darat dan di laut. Itu juga ada yang disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia. Karena Allah ingin memberi rasa kepada mereka akibat dari sebagian apa yang mereka kerjakan itu, agar mereka kembali sadar, kembali bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya itu, dan kembali kepada jalan yang benar. Ibnu Katsir menafsirkan bima kasabat aydin nas itu disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia itu dua. Pertama, semena-menanya manusia mengambil kekayaan alam, membabat hutan dengan leluasa tanpa mempertimbangkan kestabilan keseimbangan alam, mengeruk barang tambang dengan leluasanya, tidak peduli dengan bagaimana kondisi alam di situ. Maka kalau suatu saat terjadi hujan lebat, intensitas tinggi, lama, maka debit air tidak sepenuhnya terserap oleh tanah. Maka terjadilah air itu meluap, banjir, terjadi wabah, galodo, dan lain sebagainya. Itu penafsiran pertama. Yang kedua, ulah perbuatan tangan manusia itu maksudnya juga adalah ulah dosa yang diperbuat oleh manusia. Itu juga mengundang datangnya bencana. Nah, jadi ini 3 kemungkinan penyebab terjadi bencana. Pertama, pasangan alam. Yang kedua, sudah ada catatannya. Yang ketiga, diundang oleh dosa manusia. Pertanyaan saya kepada kita, kira-kira ini dari 3 kemungkinan penyebab terjadi bencana, kemudian dibandingkan dengan seluruh bencana yang telah terjadi selama ini, karena penyebab mana yang paling banyak? Kira-kira Pak Ibu? Kenapa? Karena dosa ya.
Kalau saya menjawab, pastinya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya menduga. Bisa jadi yang terbanyak sebagai pasangan alam. Bisa jadi juga yang terbanyak sudah ada catatannya. Bisa jadi juga yang terbanyak memang karena dosa manusia sudah kelewat batas. Nah itu Bapak Ibu. Nah saya selingi dengan lagu qasidah. Musibah terjadi, bencana melanda, koreksi diri, apakah kita salah? Cobaan menerpa, menyesakkan dada, teliti diri, apakah kita alfa? Selingan Bapak Ibu sedikit ya. Baik, itu 3 kemungkinan penyebab terjadinya bencana. Nah, selanjutnya tentu kalau memang itu kemungkinan penyebab terjadi bencana, Ustaz, ya memang tidak bisa tidak. Kayaknya mesti akan ada terus kemungkinan terjadi bencana di masa-masa yang akan datang. Itu juga betul, Bapak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya sudah menyediakan sarana untuk menghentikan bencana itu terjadi. Artinya, kalau yang ditunjukkan oleh Allah itu kita lakukan, bencana-bencana karena penyebab 3 tadi bisa tidak terjadi. Artinya ada amalan-amalan yang bisa membendung terjadinya bencana. Walaupun karena pasangan alam ada, walaupun catatan musibah di suatu daerah, suatu negara itu memang juga ada, walaupun terus ada orang yang berbuat dosa, itu semuanya bisa mengundang bencana. Tapi bisa bencana itu tidak terjadi di daerah dan negara itu kalau pembendungnya kuat. Nah, tentu kita ingin tahu pula apa pembendung bencana alam itu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memberitahu ada 3 amalan pula yang bisa membendung terjadinya bencana. Bunyi hadis qudsi itu adalah inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya ketika aku ingin mendatangkan bencana ke bumi, fa idza ra'aitu umara buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya sarraftu anhum azabi. Kalau pada waktu yang sama aku melihat ramainya 3 amalan, aku palingkan bencana itu dari mereka. Aku tunda bencana itu. Bahkan aku hilangkan bencana itu. Walaupun penyebab bencana itu ada, tapi bisa tidak terjadi bencana itu. Nah ini Bapak Ibu. Nah, apa saja 3 amalan pembendung bencana? Pertama, umaro buyuti. Kalau ramai orang memakmurkan rumahku, ramai orang sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, mengikuti kegiatan syiar Islam di masjid, di musola, dibandingkan dengan yang tidak, itu akan menjadi pembendung bencana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
pembendung bencana. Kalau banyak orang yang bangun tengah malam, apalagi mendekati waktu sahur, disebutkan dalam hadis itu, mereka tahajud, witir, zikir, berdoa, mohon kepada Allah, juga termasuk mohon ampun, mohon dijauhkan dari bala, bencana dan sebagainya, maka itu juga akan membendung bencana. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembendung bencana apa? Wal mutahabbina fiyya. Kalau mereka hidup berkasih sayang saja karena aku. Jadi mereka memandang semua orang dengan pandangan rahmat, kasih sayang karena Allah. Tidak dengan pandangan sinis, pandangan kebencian, pandangan yang dendam, mau menghabisi dan sebagainya. Tapi kasih sayang saja. Itu juga menambah pembendung bencana alam. Nah, barangkali dari 3 pembendung bencana alam ini Pak Ibu, kita nanti akan bandingkan 2 negara sajalah. Negara kita 1 dan negara tetangga kita 1. Yang saya pilih Brunei Darussalam sebagai negara pembanding. Sudah selama ini kita menonton televisi, juga sekarang sudah banyak media sosial. Sering nggak Pak Ibu kita mendengar berita bencana alam dari Brunei? Rasanya nggak pernah ada. Berita bencana alam dari Brunei itu nggak pernah ada. Berita kriminal juga nggak pernah terdengar terjadi di Brunei itu. Kok bisa Brunei begitu aman dari bencana alam, dari kriminal? Ternyata jawabannya hadis qudsi tadi. Umat Islam di Brunei Darussalam itu memang luar biasa mengamalkan 3 amalan pembendung bencana itu. Saya dapat informasi dari dosen saya dari Malaysia, Profesor Dr. Haji Maddiah. Beliau yang menceritakan. Kemudian juga ada alumni murid saya dari Mandua Padang, pertukaran pelajar ke Brunei Darussalam selama setahun. Sepulang dari situ saya tanya dia, saya cocokkan dengan informasi dosen saya tadi yang saya dapat itu, apa begitu nak di Brunei itu? Iya Ustaz. Apa? Di Brunei itu nyaris seluruh masjid musola selalu penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah saban hari. Tidak cuman Ramadan, di luar Ramadan pun juga tetap ramai penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah dan mengikuti pengajian. Itu payah mencari masjid musola di Brunei itu yang sepi dari kehadiran jamaah sholat berjamaah dan mengikuti pengajian itu. Jadi orang memang antusias, bersemangat memakmurkan masjid musola di Brunei itu. Artinya apa? Memang apa yang dikatakan Allah dalam berdiskusi tadi, Brunei Darussalam memiliki pembendung bencana memakmurkan rumah Allah itu yang sangat hebat. Dan kita juga yakin Pak Ibu, umat Islam di Brunei Darussalam itu juga rajin bangun tengah malam untuk tahajud, witir dan ibadah-ibadah yang menyertainya. Dan mereka juga hidup berkasih sayang. Berkasih sayang. Sehingga apa yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi tadi, itu mereka benar-benar mendapatkannya. Apa itu?
dijauhkan dari mereka bencana alam itu. Nah, sekarang saya tanya ke kita Pak Ibu, apakah negara kita sebagai pembanding sudah sama hebatnya dengan Brunei Darussalam itu? Apakah juga seluruh masjid musola di Indonesia terus penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah? Setahu saya ini Pak Ibu, kalau ada nanti tambahannya tolong beritahu ke saya untuk menambah referensi saya, menyampaikan juga di tempat lain. Baru ada 2 masjid di Indonesia yang selalu penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah dan pengajian. Pertama Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Yang kedua Masjid Al-Hikmah di Sragen. Baru 2 itu. Dan terbukti secara kondisi lingkungan di sekitar 2 masjid itu hidup aman, makmur, sejahtera. Nah, sementara di masjid musola yang lain tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan menyusul yang ketiga Masjid Al-Huda kita ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, mendengarkan pengajian saja, yang bisa sebenarnya mudah untuk dilakukan, itu sudah kurang terlihat dari umat Islam Indonesia. Apalagi untuk bangun tahajud malam. Kita semakin yakin itu semakin sedikit orang yang tahajud malam. Betul lah kira-kira Bapak Ibu? Dan juga hidup berkasih sayang di negara kita ini menipis. Cobalah kalau kita ikuti berita kriminal di televisi, bukan main, ngerinya kriminal di negara kita ini. Seringnya tidak cuma terjadi perkelahian, tawuran, bahkan juga pembunuhan sadis. Luar biasa berulang sering terjadi di negara kita ini. Artinya apa itu? Memang tipis kasih sayang di antara umat manusia di Indonesia kita ini. Berarti faktor pembendung bencana di negara kita, di daerah kita lemah. Lemah. Kalau begitu memang wajar berulang terjadi bencana alam di negara kita, di daerah kita. Karena memang kemungkinan penyebabnya itu akan selalu ada. Pasangan alam, catatan bencana itu, dosa manusia. Nah, kita sebutlah yang dosa manusia, Pak Ibu, diantaranya terungkap ketika beriringan terjadi bencana alam kemarin. Ditemukan oleh polisi 10 pasang berzina di hotel dekat Danau Singkarak. Yang ke-10 pasangnya itu sudah bersuami, sudah beristri. Dan mereka di kamar hotel itu tidak dengan suami istri mereka, tapi dengan suami istri orang lain. Berarti apa yang mereka kerjakan tuh Pak Ibu? Berzina. Juga maraknya LGBT. Laki-laki ke perempuan-perempuanan. Perempuan ke laki-lakian. LGBT. Oh, bukan main pula tuh. Dengan percaya dirinya menampilkan kita laki-laki memakai pakaian perempuan, pakai kutang, astagfirullahaladzim. Ada videonya yang beredar beriringan dengan terjadi bencana alam itu. Juga maraknya perjudian. Ini yang mengejutkan, termasuk kemarin yang ditangkap oleh polisi, emak-emak berjudi song. Ya Pak Ibu. Sudah nenek-nenek, sudah ubanan. Sehingga Polresta Padang yang menginterogasi waktu itu, emak-emak, apa karajo kok?
Ndak ka surau pangana lai. Laubanan. Labon tanah mak ko maha. Nak malu jo anak cucu. Apa kan aja itu kan. Astagfirullah. Selama ini kita taunya yang hobi berjudi-judi itu laki-laki aja. Kira juga ada ama-ama. Hobi juga berjudi. Sampai larut malam. Bahkan sampai pagi. Astagfirullahaladzim. Belum lagi ada hasil penelitian Pak Ibu. Ternyata Indonesia ranking 1 judi online di dunia. Judi online. Luar biasa ngerinya perkembangan judi online di negara kita. Saya dengar kemarin itu, uang yang beredar di antara pelaku judi online itu lebih 397 triliun. 397 triliun. Na'udzubillah min dzalik. Judi online. Jadi mau maraknya judi online. Narkoba. Bukan main narkoba. Pesatnya perkembangannya. Bahkan di penjara pun masih juga bisa. Nah, bisnis narkoba itu kan. Nah. Tidak cuma di kota-kota, sudah di kampung-kampung merebak narkoba. Hiburan yang berbau maksiat. Bukan main, Ben. Kemarin juga saya dapat video, tidak usah saya sebutkan di mana kejadian daerahnya. Ada yang mengadakan pesta pernikahan, hiburan malam itu, dengan musik hingar-bingar, lampu kedap-kedip begitu. Kemudian penyanyinya ini pakai pakaian belang-belang bulan, dan pakaiannya itu seketat mungkin. Jadi betul-betul meliput tubuhnya terlihat. Dan penonton naik ke panggung sebagian dan di bawah lebih banyak itu berpasang-pasangan laki-laki perempuan berdua-duaan. Yang umumnya saya amati di video itu, yang perempuan pakai celana kotoa saja. Yang perempuan pakai celana kotoa saja. Celana pendek. Nah. Itu di antara dosa pengundang bencana. Ketawa-ketawa pula melakukan itu. Padahal mereka mengundang bencana. Namun dibilang ada 3 tadi, sementara pembendungnya lemah. Kira-kira sudah ada nggak kesadaran kolektif dari umat kita dengan peristiwa-peristiwa bencana alam itu kita amati? Mungkin sebagian sudah ada yang menyadari itu, tapi kayaknya lebih banyak belum juga. Belum sadar juga. Padahal dari beberapa kejadian itu, bukankah Allah perlihatkan keajaiban? Misalnya di Megamendung, Malibu Anai, itu pemandian itu disapu bersih semuanya. Juga kedai-kedai itu ambruk, selesai semuanya. Disapu oleh air bah Galodo itu, termasuk yang KP Sakapa juga sudah berlayar, entah kemana samudranya itu, ya kan? Sudah ketemu bangkainya, mungkin ada sebagian kecil dapat, ya. Tapi ada masjid musola dekat itu yang tinggal utuh, jangankan ikut ambruk, tersentuh saja oleh air bah itu tidak. Kok bisa itu selamat? Barangkali itu untuk jadi renungan yang Allah selama ini mengamati, melihat lebih ramai orang ke KP daripada ke masjid. Betul nggak Ibu? Lebih ramai ke KP.
daripada ke masjid. Juga ada di daerah Tanah Datar, itu diperlihatkan videonya juga. Ada batu-batu besar turun jatuh dari bukit, dari gunung, itu melanda, mengambruk rumah-rumah yang dilewatinya. Tapi ketika batu-batu besar tadi sampai dekat sebuah masjid, batu itu terhenti, tidak melanjutkan pertualangannya, tidak sampai ke masjid itu. Padahal tidak ada yang menahan. Dan itu masih penurunan. Kalau dataran mungkin orang mengatakan sudah datar, mungkin tidak ada apa lagi untuk, masih penurunan. Berhenti batu itu. Itu juga barangkali renungan. Rumah-rumah yang dilanda, tapi masjid diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada rumah yang dekat masjid itu juga selamat utuh. Semua bangunan rumah itu, juga penghuni rumah itu tidak ada yang kena satupun. Setelah ditanya, itu adalah rumah tahfiz. Jadi sekeluarga itu adalah hafiz Al-Quran. Kemudian seluruh anggota keluarga itu 5 waktu ke masjid, sholat berjamaah. Itu membuktikan kebenaran hadis qudsi tadi. Jadi Bapak Ibu, inilah kita coba kembali mengungkapkannya, memberitahukannya, agar semakin tersingkap rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, membiarkan bencana alam itu terjadi. Memang apapun itu dengan izin Allah, termasuk musibah atau bencana. Misalnya dalam surah At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Ma ansaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah itu kecuali dengan izin Allah. Jadi walaupun penyebab musibah itu ada, kalau Allah tidak izinkan, bisa tidak terjadi musibah itu. Tapi sebaliknya, kalaupun kurang penyebab bencana itu di suatu daerah, suatu negara, kalau pembendungnya kuat, juga tidak Allah izinkan terjadi bencana. Nah, ini kajian kita subuh ini tentang penyebab dan pembendung terjadinya bencana. Semoga semakin membuka wawasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan kepada Ustaz Firdaus Umari yang telah menyampaikan tausiah subuh beberapa medan bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mengenai bencana dan musibah yang terjadi di daerah kita ini, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama-sama apa antisipasinya bencana tersebut. Ada 3 tadi, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Saya sebagai pembaca mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, maaf bahwa ibu kita di masjid telah menyediakan makan